Disclaimer dulu. Kisah ini terinspirasi dari kisah fiksi, semua nama tokoh, tempat, dan kejadian di dalamnya hanya fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama atau kemiripan dengan kejadian nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Konten ini dibuat untuk hiburan dan diharapkan bisa diambil hikmahnya. Kisah ini bukan menceritakan tentang pahlawan, melainkan jalan hidup si pengkhianat yang tewas. Sosok terkuat dalam kisah ini adalah Wi Seol Ah, yang merupakan murid keturunan langsung dari Sang Sword Supreme. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu membunuh ratusan manusia demonik hanya dengan satu serangan. Gadis itu adalah seorang Divine Blade, seorang gadis yang berhasil membunuh Sang Heavenly Demon, sekaligus mengakhiri perang besar Orthodox Demon. Meski perang besar Orthodox Demon telah berada di ujung, namun sisa-sisa manusia demonik masih ada. Wi Seol Ah mendesak Gu Yang Chun yang sudah berada di ambang kematian untuk mengatakan di mana keberadaan sisa-sisa manusia demonik bersembunyi. Gu Yang Chun memang mengetahuinya, namun Gu Yang Chun tidak lagi bisa bicara karena pita suaranya yang putus. Selain itu, di dalam jantung Gu Yang Chun ada belenggu yang menahannya. Meskipun Wi Seol Ah mengancam, atau bahkan nasib seluruh umat manusia tergantung pada Gu Yang Chun, pria sekarang itu tidak bisa berkutik. Gu Yang Chun menduga mengapa Wi Seol Ah sangat membenci manusia demonik. Alasan utama yang muncul adalah karena tunangan gadis itu, si Meteor Blade, Jang Seonyeon, telah diculik oleh para manusia demonik. Gu Yang Chun sempat menertawakan bagaimana wanita terkuat yang telah mengalahkan Heavenly Demon bisa jadi sangat gelisah hanya karena seorang pria. Wi Seol Ah menghajar Gu Yang Chun lagi. Gadis itu baru sadar betapa kejinya Gu Yang Chun hingga akhirnya. Gadis itu menyesal tidak bisa membunuh Gu Yang Chun sejak awal. Pertemuan pertama mereka cukup samar, namun menurut Gu Yang Chun pasti berbeda antara ingatannya dan ingatan Wi Seol Ah. Bagi Gu Yang Chun, pertemuan pertamanya dengan Wi Seol Ah adalah saat mereka masih kecil. Gu Yang Chun adalah seorang pengkhianat yang menusuk begitu banyak orang dari belakang dan memilih untuk berpihak pada manusia demonik. Gu Yang Chun yakin apa yang ia tuai saat ini adalah karmanya. Dia berusaha menebus kesalahannya setidaknya di detik-detik terakhir nafasnya. Wi Seol Ah berbalik melihat Gu Yang Chun tampak bersujud hendak menuliskan sesuatu menggunakan darahnya. Gu Yang Chun hendak menjawab pertanyaan Wi Seol Ah, namun kutukannya masih aktif membelenggu jantungnya. Belenggu tersebut adalah Heavenly Demons, Demonic Art, yang akan aktif dan meledakkan jantung jika orang dengan belenggu tersebut mengkhianati kultus demonik. Wi Seol Ah bingung mengapa Gu Yang Chun terus muntah darah. Kutukannya makin menekannya, bahkan Gu Yang Chun tidak lagi bisa mendengar dengan jelas. Wi Seol Ah mencoba untuk menghentikan Gu Yang Chun menulis. Gu Yang Chun mulai berpikir bagaimana jika sebelumnya dirinya berkata jujur pada Wi Seol Ah bahwa dirinya telah dijebak, namun mengingat kembali hubungan keduanya, Gu Yang Chun sudah yakin bahwa Wi Seol Ah tidak akan mempercayainya. Gu Yang Chun berhasil menyelesaikan apa yang ditulisnya sekaligus mengakhiri hidupnya karena kutukan. Di saat terakhirnya ia menyesal dengan hidupnya, yang bahkan tidak dapat memenuhi permintaan terakhir adiknya yang ingin Gu Yang Chun hidup bahagia. Segala macam penyesalan yang menimpanya ada untuk membentuk hidupnya. Banyak sosok yang telah dibunuh olehnya, banyak sosok yang dikecewakan olehnya. Akhirnya, Gu Yang Chun dari klan Gu di Shanxi, yang terlahir dari sebuah klan terkemuka di faksi ortodoks dan pernah hidup sebagai seniman bela diri, ortodoks tewas di pangkuan Wi Seol Ah. Gu Yang Chun telah mengkhianati klan dan faksinya dengan berpaling ke sisi demonik. Pada akhirnya, kultus demonik mengalami kekalahan pada perang besar ortodok melawan demon, dan Gu Yang Chun harus menerima siksaan sebagai tawanan perang sebelum benar-benar tewas. Gu Yang Chun menutup mata untuk selamanya. Ketika kembali sadar, Gu Yang Chun merasa heran. Pemandangan yang ada di hadapan matanya saat Iru adalah peristiwa pertama kali Gu Yang Chun dan Wi Seol Ah bertemu. Gu Yang Chun bingung dengan situasinya. Dirinya yakin bahwa telah melanggar larangan dari Heavenly Demon, sehingga konsekuensinya adalah jantung Gu Yang Chun yang diledakkan hingga berakhir tewas di pangkuan Wi Seol Ah.
namun kini ia juga bisa merasakan bahwa jantungnya masih berdetak dengan normal seolah tak terjadi apapun. Fisiknya juga nampak lebih muda dari terakhir kalinya. Gu Yangchun yakin bahwa di situasi tersebut, dirinya masih anak-anak dan tepat ketika pertemuan pertamanya dengan Wi Seol-ah. Di masa lalunya saat pertama kali bertemu Wi Seol-ah, Gu Yangchun menampik tangan gadis kecil itu hingga membuat kentang yang ditawarkannya jatuh, bahkan Gu Yangchun tak segan menginjak-injak kentang itu. Gu Yangchun menghina Wi Seol-ah di muka umum. Sikapnya di masa lalu sangat buruk hingga membuatnya berpikir bahwa situasinya saat ini merupakan mimpi hasil dari penyesalan-penyesalannya. Oleh karena itu Gu Yangchun tidak lagi bersikap buruk dan mulai memperbaiki sikapnya. Tidak hanya bertemu Wi Seol-ah, Gu Yangchun juga dipertemukan dengan penjaganya dulu yang bernama Mo Yeon. Mo Yeon sempat mendengar teriakan tuan mudanya yang kepanasan karena menggigit kentang tanpa memperhatikan. Melihat kondisi tuan mudanya, Mo Yeon sempat hampir memberi pelajaran pada Wi Seol-ah, namun dihentikan oleh Gu Yangchun. Gu Yangchun meminta kue madu yang Mo Yeon bawa dan memberikannya pada Wi Seol-ah sebagai balasan dari kentang yang Wi Seol-ah berikan padanya. Wi Seol-ah terkesiap girang. Itu adalah pertama kalinya bagi si gadis menerima barang yang berkilau dan berbau manis. Wi Seol-ah hampir menerima kue tersebut, namun tangannya berhenti karena mendengar suara yang familiar tengah memanggilnya. Kakek Wi Seol-ah muncul dengan raut muka, tampak khawatir pada Wi Seol-ah. Kakeknya itu sudah memperingatkan Wi Seol-ah untuk tidak pernah melepaskan pegangan tangannya. Gu Yangchun menyadari identitas dari kakek yang begitu mengkhawatirkan Wi Seol-ah. Wi Seol-ah memberitahu sang kakek bahwa dirinya memberikan sebuah kentang pada Gu Yangchun. Seketika segera setelah melihat Gu Yangchun, sang kakek lantas menarik tangan Wi Seol-ah dan meminta maaf atas nama gadis itu atas sikap kekanakan Wi Seol-ah yang mungkin tak sengaja menyinggung tuan muda dari keluarga terkemuka. Gu Yangchun tidak lagi bersikap arogan. Dia berterima kasih pada Wi Seol-ah yang telah memberinya kentang di saat Gu Yangchun sedang merasa lapar. Gu Yangchun ingin memberikan kue madu sebagai ganti kentang. Sang kakek ragu, namun Wi Seol-ah meraih kue itu seketika. Kakeknya melarang Wi Seol-ah untuk menerima pemberian Gu Yangchun dengan dalih bahwa kue madu tersebut merupakan barang berharga. Dalam sekejap, kakek itu membawa Wi Seol-ah pergi dari hadapan Gu Yangchun dan Mo Yeon. Gu Yangchun mengejarnya. Kakek itu berkata jika sang tuan muda masih marah, maka ia bisa melampiaskan kemarahannya padanya, namun Gu Yangchun tidak marah. Ia hanya memberikan kue madunya pada Wi Seol-ah. Melihat interaksi dua anak kecil itu, kakek sedikit tersenyum. Wi Seol-ah telah menemukannya. Mereka berpisah dengan damai. Setelah Wi Seol-ah dan kakek itu pergi, Gu Yangchun melepaskan ekspresi yang ia tahan sebelumnya. Sikapnya yang begitu ramah adalah karena ia mengetahui identitas kakek tersebut yang merupakan seorang tetua yang memegang posisi pemimpin aliansi Murim serta merupakan salah satu dari 3 Supreme yang ada. Sosok tersebut dilabeli sebagai orang terkuat yang ada di dunia Murim yang mana karismanya menyebarkan kengerian pada anggota faksi non-ortodoks. Kakek tersebut adalah Sword Supreme yang bernama Wi Hyogun. Gu Yangchun merasa nyawanya cukup terancam dengan keberadaan Sword Supreme yang tiba-tiba muncul di hadapannya, namun dia merasa lega ketika melihat senyum Wi Seol-ah dari kejauhan. Mo Yeon mengingatkan tuan mudanya bahwa telah tiba waktu untuk kembali. Sudah waktunya bagi Gu Yangchun untuk pulang. Gu Yangchun yakin bahwa dirinya sudah tidak memiliki rasa penyesalan, maka itu artinya sudah saatnya bagi Gu Yangchun untuk bangun. Gu Yangchun sampai di kediamannya. Dia merasa makin bingung karena belum juga terbangun dari situasi yang dianggapnya hanya sebuah mimpi di tengah kematiannya. Jika memang dia bermimpi, maka harusnya sudah sampai akhirnya. Namun jika bukan, maka bisa jadi situasinya berhubungan dengan kutukan Heavenly Demon. Saat Gu Yangchun masih berpikir, pikirannya terhenti oleh suara dari sosok yang familiar. Flamesword, Gu Yeon-seo, yang merupakan kakak kedua Gu Yangchun muncul sebagai orang yang paling membenci Gu Yangchun. Alasan mereka semua berkumpul di sana adalah karena pemimpin klan yang akan datang.
Gu Yeonso mulai memantik pertikaian dengan kata-katanya yang cukup memprovokasi Gu Yangchun, namun sayangnya, Gu Yangchun tidak berminat untuk menanggapi. Kehadirannya di sana hanya karena sebatas diwajibkan, meskipun sebelum-sebelumnya Gu Yangchun selalu mangkir dari pertemuan. Oleh karenanya kali ini, Gu Yangchun hadir dan berniat untuk meminta maaf pada pemimpin klan. Muyon terkejut dengan sikap tuan mudanya. Gu Yeonseo yang mendengar perkataan adiknya entah mengapa terprovokasi dan meluapkan kekuatannya karena marah. Gu Yangchun tidak ingin melanjutkan pertikaian dan waktunya sangat tepat. Gu Yangchun menghentikan tindakan sang kakak dengan dalih bahwa ayah mereka yang merupakan pemimpin dari klan Gu telah tiba. Tangannya pemimpin klan membuat seluruh yang ada di sana serempak memberi hormat secara spontan. Kepala klan mengedarkan pandangannya pada Gu Yangchun sejenak sebelum bertanya pada menterinya terkait satuan pedang yang sedang bersiap. Satuan pedang pertama sedang beristirahat sedangkan satuan pedang keempat sedang menunggu berdasarkan laporan sang menteri. Kepala klan ingin seluruh satuan pedang menghadap padanya segera. Pemimpin klan beranjak dari sana diikuti para menterinya, namun sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, pemimpin klan berpesan pada Gu Yangchun, anak ketiganya untuk datang ke ruang patriark sendirian setelah makan. Gu Yangchun terkejut begitu pula Gu Yeonseo dan Muyon, yang ada di dekatnya juga mengedarkan pandangan iri dan khawatir pada Gu Yangchun. Saking terkejutnya, Gu Yangchun menanyakan apa mungkin Muyon punya obat pencahar untuknya. Malam telah tiba. Gu Yangchun di meja makan merasakan perasaan yang familiar saat menghadap makanannya. Suasana makannya tidak berubah, namun Gu Yangchun masih bingung bahkan tidak bisa berpikir jernih. Gu Yangchun memikirkan panggilan dari sang ayah beberapa waktu lalu. Panggilan itu cukup membuatnya tidak nyaman, terutama ketika Gu Yangchun hanya dipanggil sendirian oleh ayahnya. Gu Yangchun makin tak nyaman. Ia rasa akan lebih baik jika ada yang dapat merubah suasana makan mereka saat ini. Keheningan tiba-tiba terpecah. Kepala klan ingin mengkonfirmasi kabar yang ada bahwa rumornya, anak keduanya telah mencapai sesuatu dalam bidang bela diri. Dengan semangat Gu Yeonseo menanggapi pertanyaan sang ayah. Dirinya yakin bahwa beberapa waktu lalu telah mendapat pencerahan hingga akhirnya, Gu Yeonseo bisa meraih 3 star berapa hari lalu. Kepala klan memuji prestasi anaknya. Untuk orang-orang seusia Gu Yeonseo, kemampuan yang telah dicapai Gu Yeonseo termasuk sangat maju. Gu Yangchun hanya memperhatikan dengan tenang. Baginya sudah hal yang wajar untuk orang berbakat bisa lebih maju dari yang lain, namun di samping itu ia juga yakin bahwa orang berbakat juga pasti mengerahkan usaha dan kerja keras yang sepadan dengan hasil yang diperoleh. Gu Yangchun baru menyadari bahwa kakaknya itu bisa tersenyum. Penampilan Gu Yeonseo cukup mengesankan saat tersenyum, namun saat sadar dirinya ditatap Gu Yangchun, senyum Gu Yeonseo berubah hingga membuat Gu Yangchun segera menarik kata-katanya tentang senyum sang kakak yang mengesankan. Gu Cheolun beralih pada anak ketiganya yaitu Gu Yangchun. Panggilan sang ayah sontak membuatnya terkejut dan terdiam. Ayahnya tahu bahwa Gu Yangchun telah pergi ke jalanan. Gu Yangchun pergi ke jalanan karena merasa ada sesuatu yang perlu ia lakukan di sana. Kepala klan tampak hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, namun di luar dugaan, ayahnya pamit terlebih dahulu. Gu Yangchun ingat bahwa sang ayah ingin Gu Yangchun menemuinya setelah makan, namun tak lama kemudian seorang pelayan menghampiri Gu Yangchun di meja makan dan menyampaikan pesan kepala klan bahwa Gu Yangchun diminta untuk beristirahat dengan cukup dan menemui kepala klan keesokan harinya di ruang patriark. Gu Yangchun cukup terkejut dengan perubahan itu. Di kamarnya Gu Yangchun memikirkan situasinya. Karena dirinya yang tak kunjung bangun, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi atau semacamnya. Kemungkinan yang muncul dalam benaknya adalah dirinya yang mungkin sedang mengalami regresi. Jika memang begitu kenyataannya, maka pada kesempatan kali ini, mungkin ada kesempatan bagi Gu Yangchun untuk bisa membunuh Heavenly Demon. Pikirannya itu langsung membuatnya sadar bahwa itu tidak mungkin. Gu Yangchun tidak akan mampu membunuh Heavenly Demon yang memiliki kemampuan untuk membunuh 3 Supreme yang konon ada di atas langit. Semakin Gu Yangchun memikirkan kehidupan masa lalunya yang hidup di bawah kendali Heavenly Demon demi bisa bertahan hidup, semakin ia sadar akan banyak hal yang ia sesali. Meski begitu, kehidupan masa lalunya yang penuh penyesalan juga membuatnya sadar akan banyak hal.
Gu Yangchun merasa jika memang dirinya telah dilahirkan kembali, maka ia ingin mengambil jalan hidup yang berbeda kali ini. Di masa depan, Heavenly Demon akan dibunuh oleh Wi Seol-ah, dan kultus demonik akan lenyap. Gu Yangchun bertekad untuk melakukan segala yang ia bisa, dan menjalani kehidupan yang sederhana, sampai semuanya terselesaikan dengan baik. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan keduanya dan mengulang penyesalannya. Maka dari itu, ia harus bertindak. Hal pertama yang Gu Yangchun lakukan adalah memeriksa kondisi sekujur tubuhnya. Gu Yangchun tidak begitu banyak menemukan energi dalam miliknya. Dengan besaran energi dalam miliknya saat ini membuatnya sadar diri dan menyadari betapa hebatnya sang kakak yang dapat mencapai 3 star meskipun usianya hanya terpaut 1 tahun lebih tua dari Gu Yangchun. Meski begitu Gu Yangchun tidak menyerah. Gu Yangchun masih bisa berlatih dengan teknik kultivasi yang diwariskan pada saudara-saudara klan Gu, yaitu Gu Flame Wheel Art. Kultivasi secara perlahan akan membuatnya melar seperti bunga. Saat nanti telah mencapai 4 star, Gu Yangchun akan dapat memancarkan energi dalam berapi, dan ketika sampai di tingkatan 7 star maka Gu Yangchun akan dapat menyelimuti tubuhnya dengan energi tersebut, namun kenyataannya Gu Yangchun saat ini masih berada di tingkat 1 star. Dia harus mulai mengumpulkan energi dalam secepatnya, lalu memolesnya hingga naik ke tingkatan selanjutnya. Usaha harus dilakukan agar ia dapat menjalani kehidupan tanpa hambatan. Gu Yangchun tidak boleh mengulangi kesalahannya di masa lalu yang meminjam kekuatan manusia demonik. Gu Yangchun harus bisa membangkitkan kekuatannya secara mandiri meskipun jalan untuk hal itu sangat terjal. Semakin Gu Yangchun mencoba semakin menyakitkan rasanya. Dengan kemampuannya saat ini, menggunakan energi dalam akan sangat sulit untuk dilakukan dan jika terus dipaksa, malah akan menimbulkan penyimpangan energi. Meski yang dijalani berat, Gu Yangchun tidak patah semangat. Usahanya perlahan membuahkan hasil dan dirinya kini telah mencapai tingkatan 2 star. Gu Yangchun tetap akan meneruskan usahanya selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang tidak lambat. Semua itu dia lakukan demi kehidupan barunya yang berbeda dengan masa lalunya. Gu Yangchun bertekad tidak akan lagi melakukan hal yang tidak berguna dan hanya akan mengundang pengaruh negatif untuk masa depannya. Pagi menyongsong dan Gu Yangchun bangun dengan kondisi sakit di sekujur tubuhnya, hanya karena latihan yang dianggapnya tidak seberapa semalam. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah buah dari perilakunya yang selama ini tidak pernah melakukan latihan sama sekali. Perjalanannya masih panjang dan hari itu juga baru dimulai. Pertemuannya dengan kepala klan masih sore nanti, sehingga ia masih punya banyak waktu luang untuk dihabiskan. Gu Yangchun memutuskan untuk menggunakan waktu luangnya untuk latihan, namun segera setelah membuka pintu kamarnya, ia mendapati sosok Wi Seol-ah di teras kamarnya. Suatu hari langit begitu gelap namun ada cahaya yang terlihat terang, tetapi bukan bintang dan tidak seharusnya ada di sana. Suatu hari, monster-monster keluar dari retakan ruang kosong yang dikenal sebagai Gate of the Demon Realm. Kemunculan retakan itu membuat setiap sekte berusaha untuk membesarkan kelompok yang bisa bertarung melawan para monster. Kelompok pembasmi para monster itu dikenal sebagai Sword Unit, di mana setiap sekte setidaknya memiliki satu. Klan Gu sendiri memiliki 5 Sword Unit. Putri sulung dari klan Gu menjadi komandan unit dari Sword Unit 5, Gu Huibi. Gu Yangchun telah menghabiskan setengah hidupnya di bawah perintah Gu Huibi yang keras. Pada saat Gu Huibi memberi pelajaran pada Gu Yangchun, tanpa sengaja Gu Yangchun berpapasan dengan Wi Seol-ah secara formal setelah insiden kentang. Untuk sampai di peristiwa itu harusnya masih membutuhkan waktu hingga setengah tahun lagi. Itulah mengapa Gu Yangchun merasa bingung dengan pertemuan keduanya dengan Wi Seol-ah yang begitu cepat di tempat yang juga berbeda di kehidupan keduanya. Wi Seol-ah mengucap salam pada Gu Yangchun. Gu Yangchun yang masih tidak percaya mengira bahwa dirinya masih kurang tidur dan beranjak akan masuk kembali ke kamarnya namun Wi Seol-ah menahannya. Wi Seol-ah sangat senang bisa bertemu lagi dengan Gu Yangchun, namun kakeknya muncul lagi dengan peringatan tegas pada cucunya, untuk tidak bersikap kurang sopan pada Gu Yangchun. Gu Yangchun masih terkejut terutama dengan tindakan Wi Hyogun. Wi Hyogun memerintahkan Wi Seol-ah untuk meminta maaf pada Gu Yangchun, namun Gu Yangchun tetap tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi, Wi Hyogun membungkukkan diri untuk meminta maaf dan memperkenalkan diri secara formal sebagai Wi Mun.
orang yang akan melayani Gu Yangchun sebagai rasa terima kasihnya pada pemimpin klan. Lagi-lagi Gu Yangchun terkejut terutama dengan identitas yang diucapkan kakek tua itu bukanlah Wi Hyogun melainkan Wi Moon. Wi Seol-ah juga ikut memperkenalkan diri sebagai orang yang juga akan membantu kakeknya dalam melayani Gu Yangchun. Gu Yangchun makin bingung dengan maksud kedua orang itu untuk melayani dirinya. Jika itu adalah perintah dari ayahnya yang merupakan seorang kepala klan, maka sudah pasti sang ayah akan memberi perintah secara langsung. Gu Yangchun bingung. Tampaknya kehidupannya yang kedua juga sudah kacau sejak awal, namun untuk langkah awal, ia ingin memperbaiki hubungan dengan sekitar. Dia ingin Wi Moon dan Wi Seol-ah memanggilnya dengan namanya daripada Tuan Muda. Gu Yangchun duduk tenang di teras memperhatikan Wi Moon yang sedang menyapu. Ia bertanya apakah sapu yang dipegang Wi Moon benar-benar sapu sungguhan, namun Wi Moon hanya menjawab dengan senyuman. Tidak hanya keberadaan Wi Moon namun juga Wi Seol-ah yang berbaur dengan para pelayan dan melakukan pekerjaan domestik, namun nyatanya, gadis itu sangat buruk dalam melakukan tugas-tugas domestik. Dari yang Gu Yangchun ingat, seharusnya Wi Seol-ah memiliki bakat bela diri bawaan, namun yang tampak saat ini adalah Wi Seol-ah seorang gadis yang ceroboh. Gu Yangchun hendak pergi namun Wi Seol-ah mengikuti. Gu Yangchun bertanya mengapa gadis itu tidak menyelesaikan pekerjaannya dulu, namun Wi Seol-ah mendapat perintah untuk terus mengikuti kemanapun Gu Yangchun pergi, dan itu diperintahkan langsung oleh sang kakek. Mendengar hal itu, Gu Yangchun tidak menolak. Mungkin saja Wi Seol-ah ditugaskan menjadi pelayan pribadi Gu Yangchun. Asumsi Gu Yangchun, Wi Seol-ah dibebani tugas menjadi pelayan pribadi Gu Yangchun karena tidak ada pelayan lain yang mau melakukan tugas tersebut dan berurusan dengan Gu Yangchun. Meski begitu latar belakang Gu Yangchun adalah seorang putra dari klan terkemuka. Ia mempertanyakan apakah menentukan pelayan pribadinya boleh dilakukan secara sembarangan. Wi Seol-ah memang baik namun yang jadi masalah adalah si Sword Supreme. Mungkin juga pimpinan klan yang merupakan ayahnya juga tidak mengetahui identitas asli Wi Moon, namun mungkin juga sang ayah tidak peduli karena banyaknya pelayan yang keluar. Apapun itu tidak masalah bagi Gu Yangchun. Hari ini, dia akan bertemu dengan sang ayah, dan semua pertanyaannya bisa dicari jawabannya pada saat pertemuan. Gu Yangchun hendak pergi, dan Wi Seol-ah bertanya kemana tuan mudanya akan pergi. Gu Yangchun meminta Wi Seol-ah untuk tetap di tempat dan mencari tugas yang bisa dilakukannya. Mendengar hal itu, Wi Seol-ah hanya bisa patuh meski tatapannya mulai berlinang air mata. Kakeknya hanya melihat dari kejauhan. Gu Yangchun memberitahu Wi Seol-ah untuk setidaknya mempelajari tugas-tugasnya, agar bisa gadis itu bisa melakukan pekerjaannya. Sebelum benar-benar pergi, Gu Yangchun memberitahu Wi Seol-ah. Dia akan memberi Wi Seol-ah hadiah jika sebagai bentuk apresiasinya. Wi Seol-ah yang awalnya pundung kembali memancarkan semangatnya. Gu Yangchun pergi untuk bertemu sang ayah. Situasinya cukup menyeramkan baginya karena di kehidupan sebelumnya, ayah dan anak itu tidak pernah dekat, bahkan untuk sekedar bicara langsung pun tak pernah. Gu Yangchun bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Dipanggilnya dia untuk menghadap sang ayah pasti karena ada hal yang akan disampaikan oleh ayahnya. Gu Yangchun juga ingin menanyakan alasan mengapa Wi Seol-ah dan Wi Hyogun mulai menjadi pelayannya. Bocah itu terdiam di depan pintu untuk berpikir, namun dikejutkan dengan kedatangan sang ayah dari belakang, yang bertanya apa yang sedang ditunggu oleh sang putra. Secara spontan, Gu Yangchun mengumpat karena terkejut. Ia dipersilahkan masuk oleh sang ayah ke ruangannya. Pikirannya penuh dengan penyesalan karena sikap spontannya barusan. Ayah dan anak itu duduk saling berhadapan untuk dan mulai bicara. Sang ayah menanyakan tentang pelayan baru putranya. Ketika ditanya pendapatnya, Gu Yangchun merasa bersyukur telah diberi pelayan untuk memudahkan dan menunjang kenyamanannya. Meski begitu Gu Yangchun masih merasa penasaran. Ayahnya tahu apa yang akan putranya tanyakan, namun ia meminta Gu Yangchun untuk tidak bertanya dulu. Memang ada alasan di baliknya, namun ayahnya akan memberitahunya nanti saat waktunya tiba. Gu Yangchun hanya bisa patuh. Setidaknya ia tahu bahwa ayahnya mengirim Wi Seol-ah dan Wi Hyogun padanya dengan keadaan tahu akan identitas keduanya. Gu Yangchun mulai merasa ada persetujuan antara ayahnya dengan Wi Hyogun. Ayahnya meminta sang putra untuk tidak begitu memikirkan masalah kecil. Dia ingin Gu Yangchun mempersiapkan diri untuk hadir dalam majelis Dragon terpadu keesokan harinya. Gu Yangchun patuh namun juga bingung.
Bukan karena alasan apa sang ayah memintanya, namun karena dirinya tidak. Ingat apa itu majelis dragon terpadu. Gu Yangchun setelah pertemuannya dengan sang ayah merasa kesal. Moyon dapat menduga tuan mudanya itu sesungguhnya tidak ingin hadir dalam majelis dragon terpadu. Acara majelis dragon terpadu merupakan acara penting untuk memilih anggota-anggota SWORD unit baru yang diselenggarakan dia tahun sekali. Acara ini diadakan demi SWORD unit yang akan terus bekerja keras menutup Gate of Demon Realm, bahkan hingga rela mengorbankan nyawa demi klan Gu dan warga kota Shaanxi. Sudah menjadi suatu hal yang wajar jika keturunan langsung klan Gu akan diwajibkan untuk datang ke acara tersebut. Saking tidak inginnya pergi, Gu Yangchun memerintahkan Moyon untuk menggorok lehernya. Bocah itu yakin dapat menghindari acara tersebut setelah mati. Tentu Moyon tidak bisa melakukan hal itu. Pemimpin klan pasti akan melakukannya untuk putranya, namun dalam acara kali ini seseorang tetua yaitu tetua kedua, Gu Ryun juga akan hadir. Kabar tersebut membuat Gu Yangchun kembali terkejut untuk kesekian kalinya di hari itu. Tetua kedua pernah berkata bahwa ia akan menghajar Gu Yangchun jika bocah itu kabur lagi. Gu Yangchun masih penasaran akan satu sosok dan tetua kedua masuk ke deretan sosok yang paling kasar. Gu Ryun membuat Gu Yangchun jengah karena selalu menyadarkan bocah itu akan tanggung jawabnya sebagai putra satu-satunya di klan Gu. Gu Yangchun harus menjaga kehormatan klan dengan segala cara. Gu Yangchun sadar bahwa tetua kedua adalah sosok yang harus ia hormati, namun sikap orang tua itu membuatnya kesal. Tetua kedua selalu datang pada Gu Yangchun untuk mengajarkan sesuatu, kapanpun tetua kedua ada waktu, dan yang membuat Gu Yangchun ingin menghindarinya adalah hukuman yang tetua kedua berikan untuknya. Tetua kedua salah satu orang yang dekat dengan Gu Yangchun, bahkan lebih dari ayahnya sendiri. Gu Yangchun masa kini cukup terkesan dengan dirinya di kehidupan lalu. Bagaimana bisa dirinya masih tetap bodoh setelah diajari oleh tetua kedua dengan cukup intens? Mereka akan berangkat setelah persiapan telah siap. Gu Yangchun melihat para pelayannya belum siap karena lebih memilih mempersiapkan Wiseol-ah daripada bersiap-siap untuk diri sendiri. Wiseol-ah bukan sedang membuat masalah lagi, namun pesonanya membuat para pelayan suka ada di sekitarnya. Tidak hanya para pelayan, bahkan Gu Yangchun juga sempat tersipu melihat kecantikan Wiseol-ah. Wiseol-ah mendekat pada tuan mudanya dan melaporkan bahwa para pelayan mengatakan dirinya cantik. Gu Yangchun mencoba untuk tidak peduli dengan memalingkan wajahnya, namun raut wajahmu yang memerah karena tersipu tidak bisa disembunyikan. Dalam benaknya, Gu Yangchun mengakui bahwa Wiseol-ah memang sangat cantik. Wiseol-ah bertanya apa mungkin tuan mudanya memiliki pemikiran yang sama dengan para pelayan tentang dirinya. Wiseol-ah yang bersikap malu-malu semakin membuat Gu Yangchun tidak dapat mengontrol ekspresinya. Gu Yangchun tidak menjawab dan memerintahkan untuk mempercepat persiapannya. Mereka berangkat dan Wiseol-ah sangat senang bisa melihat pemandangan dari jendela kereta yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka akan pergi menuju majelis dragon terpadu yang diadakan di Heavenly Exchange. Tempat itu merupakan distrik perbelanjaan paling populer di kota Shaanxi. Perjalanan mereka akan memakan waktu 4 jam. Moyon menyarankan Gu Yangchun untuk tidur sejenak, dan saran itu diterima karena semalam Gu Yangchun tidak tidur demi latihan. Gu Yangchun mengeluarkan kue madu dan menyuapkannya ke Wiseol-ah agar gadis itu diam sejenak selama ia tidur. Wiseol-ah membangunkan tuan mudanya saat kereta telah sampai tujuan. Tempat mereka sampai sangat ramai karena adanya pesta akbar. Kedatangan mereka kemudian disambut oleh Chun Ishil yang merupakan wakil dari kongsi dagang Heavenly Exchange. Chun Ishil mengabarkan bahwa acara berjalan lancar di hari pertama karena usaha tetua kedua dan Gu Yeonseo. Setelah melapor, Chun Ishil menawarkan diri untuk mengantar rombongan Gu Yangchun ke tempat peristirahatan mereka. Ketika mendengar keterlibatan sang kakak, Gu Yangchun khawatir dan berharap tidak akan bertemu dengan Gu Yeonseo, namun apa yang dikhawatirkannya menjadi kenyataan segera. Gu Yeonseo selalu menatap kesal pada Gu Yangchun. Saat bertemu Gu Yangchun mencoba untuk menyapa kakaknya dengan ramah, namun apapun yang dilakukan Gu Yangchun selalu berakhir membuat gadis itu kesal. Gu Yeonseo memperingatkan Gu Yangchun untuk tidak bertindak melakukan hal yang akan menodai kehormatan keluarga maupun mengacau. Gu Yangchun juga enggan. Ia berkata bahwa ia akan diam saja layaknya tikus mati, kakaknya itu tidak perlu memperdulikan Gu Yangchun.
Gadis itu naik pitam saat Gu Yangchun berkata seolah-olah Gu Yonseo mempedulikan Gu Yangchun. Wi Seol-ah yang ada di belakang Gu Yangchun terkejut karena teriakan Gu Yonseo. Gu Yonseo baru menyadari keberadaan Wi Seol-ah. Melihat Wi Seol-ah mundur membuat Gu Yangchun semakin menyembunyikan gadis itu di belakangnya. Gu Yonseo memandang adiknya dengan tatapan kesal. Dengan apa yang dilihatnya, Gu Yonseo berasumsi bahwa tindakan sang adik tidak akan pernah berubah dimanapun tempatnya. Gu Yangchun tidak paham dengan maksud sang kakak. Sikap yang mana yang dimaksud? Gu Yonseo tidak memberi sedikit pun penjelasan dengan benar dan pergi meninggalkan rombongan adiknya juga Gu Yangchun. Mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Gu Yangchun harus meminta maaf atas keributan yang baru saja terjadi pada Chun Ishil, namun pria itu mencoba untuk memahami. Suatu kewajaran jika saudara selalu bertengkar. Chun Ishil ingin membawa mereka ke ruang istirahat namun Gu Yangchun ingin pergi ke suatu tempat. Gu Yangchun dan Wi Seol-ah pergi ke sebuah gedung megah dengan arena di tengah-tengah. Gedung itu tampak sangat menakjubkan bagi keduanya. Hari itu digunakan untuk menyemangati para SWORD unit atas dedikasi dan kerja kerasnya. Duel juga akan dilakukan untuk memilih anggota baru SWORD unit yang akan diadakan keesokan harinya. Suatu hal yang menguntungkan karena garis keturunan langsung tidak mengikuti duel tersebut. Gu Yangchun sudah yakin bahwa keberadaannya di sana hanya untuk menonton. Majelis Dragon terpadu akan berjalan dengan damai, adem ayem tentrem tanpa ada kericuhan akan tetapi baik Gu Yangchun dan Wi Seol-ah tidak menyadari akan kehadiran satu sosok pria di belakang mereka.